Ya, untuk membahas secara lebih mendalam mengenai dampak atau impact ekonomi yang ditimbulkan oleh kelangkaan BBM subsidi jenis solar yang terjadi di Sumatera Selatan akhir-akhir ini. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama pengamat ekonomi Sumatera Selatan, ada Pak Sukanto ya, pengamat ekonomi Sumsel dari Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sukanto. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Firsa. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sukanto sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang. Di siang hari ini kita akan berbincang topiknya terkait dengan antrian BBM jenis solar yang hampir merata ya terjadi di Sumatera Selatan. Untuk mengawali perbincangan Pak Sukanto, mungkin kami minta pandangan Anda dan pengamatan Anda, apa Pak faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kelangkaan BBM subsidi jenis solar ini Pak di Sumsel, atau hanya di Sumsel atau di seluruh provinsi hampir terjadi? Pak Sukanto. Oke, baik, terima kasih Pak Firsa. Jadi masalah BBM khususnya solar ya, seringkali menjadi eh, panas tanda kutip, menimbulkan antrian panjang. Ada beberapa sebab. Waktu 2 bulan yang lalu di Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, kita ingat ya bagaimana mereka stuck, Betul. tidak bisa ngapa-ngapain kan, karena kelangkaan bahan bakar. Nah ini solar, menarik sekali solar ini. Karena kalau kita lihat komposisi pengguna terbesar itu, ya pertama adalah pembangkit, yang kedua biosolar. Ya. Nah, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk tidak terjadi kelangkaan, tapi tetap saja terjadi sampai saat ini. Faktor yang Jadi faktor menyebabkan yang terjadi apa pertama, Pak? jadi yang pertama adalah pasti bicaranya tentang jalur distribusi. Jadi kadang-kadang kan pengirimannya tidak terlalu terlalu lancar ya ke wilayah, beberapa wilayah. Dan yang kedua memang kita paham bahwa kita minyak ini kan sebagian kita peroleh dari impor, ya, dari impor. Nah, ketika impor ini terhambat, artinya kan suplai kita terbatas. Kalau Baik. suplai terbatas, pasti stoknya juga tipis dan menyebabkan tadi antrian itu Baik, baik. panjang. Kan kita ketahui ya Pak Sukanto, akhir-akhir ini ada konflik yang terjadi di Timur Tengah ya, perang antara Iran dan Israel. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor Pak yang menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar ini terjadi Pak? Jadi sejauh ini memang itu yang dikhawatirkan, ya, karena kan Timur Tengah adalah negara penghasil minyak terbesar. Tetapi kalau kita ingat bahwa kita eksportir kita kan tidak langsung dari Timur Tengah, tetapi kita lihat Singapura, ya, Singapura kemudian kita. Nah dampak ini tentu mungkin dalam jangka menengah, mungkin 2-3 bulan ke depan bisa kita rasakan ketika misalnya pengiriman minyak dari Timur Tengah ke beberapa pengelolaan di Asia itu terhambat. Tapi sejauh ini kalau kita konfirmasi dengan pihak Pertamina khususnya ya, belum terkait dengan gejolak yang ada di Timur Tengah, tetapi murni oleh yang pertama tadi ya jalur distribusi, terhambatnya jalur distribusi, dan yang kedua tadi karena memang supply-nya minyak BBM kita ini relatif terbatas, tetapi demand-nya kan tinggi. Data menunjukkan memang Pak Firsa, rata-rata konsumsi rumah tangga terhadap BBM itu kan sekitar 10 liter per hari. Artinya kalau per bulan kan satu rumah tangga itu bisa menghabiskan sekitar 300 liter. Baik, baik. Itu seingat kita gitu, bukan seingat kita, seiring waktu permintaan terhadap BBM ini kan cenderung meningkat. Baik, Ini baik. juga akan menjadi catatan kita. Pak Sukanto, oke, kalau boleh saya simpulkan artinya supply tidak berbanding lurus begitu ya dengan demand ya, artinya ya. Tadi Ya, Bapak betul, mengatakannya betul. supply tidak berbanding lurus dengan demand. Pertanyaannya, saya tertarik dengan Bapak tadi mengatakan di awal bahwa sebenarnya ini harusnya bisa diantisipasi begitu, atau ada tindakan preventif ya dari pihak Pertamina untuk tidak sampai terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Nah, pertanyaan saya, mengapa hal ini bisa sampai terjadi juga? Apakah memang tindakan antisipatif yang dilakukan oleh pihak Pertamina ini memang kurang Pak, sehingga hal ini sampai ya, dalam tanda kutip artinya kecolongan nih Pertamina, bisa sampai terjadi juga nih akhirnya kelangkaan BBM jenis solar ini, padahal tadi Bapak udah mengatakan demand-nya tinggi. Silakan Pak Sukanto. Ya, jadi peminat tanda kutip atau demand dari solar itu atau biosolar ini ya dari bukan dari nabati, dari fosil ini cukup tinggi. Pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan bahwa kendaraan roda 2
koreksi kalau keliru, itu dibatasi 60 liter per hari ya. Kalau sampai roda 6 itu sekitar 200 liter kalau tidak salah per hari. Ini juga sebenarnya untuk mengantisipasi hal yang demikian, apa namanya, terjadinya kelangkaan. Jadi kalau kita biarkan tanpa dibatasi kan tentu tadi kecolongan tadi ya, kecolongan. Nah, tapi masih juga terdapat tanda kutip oknum-oknum yang bermain ya di luar ketentuan ini. Terjadi mungkin beberapa oknum yang membeli di luar ketentuan tadi, menyebabkan ya tidak semestinya mereka peroleh, akibatnya kan suplainya tidak nyampe ke masyarakat. Berarti ada permainan mafia juga Pak di sini Pak, sehingga terjadi hal ini. Pasukan Kalau ranah mafia ya saya tidak punya data yang pasti ya, tetapi kalau kita lihat beberapa kasus ya terkait dengan kelangkaan, biasanya ada oknum ya, oknum-oknum tertentu yang melakukan bermain. penimbunan ya, penimbunan Baik, ada yang bermain begitu ya, atau ada oknum spekulan. ya. Baik, spekulan. Karena begini Pak Pirsa, Ya, eh, solar ini kan subsidinya sangat tinggi, kan dijual dengan 6.000, sementara yang di atasnya kan di slide itu kan 12 ribuan ya, 2 kali lipat ya. Artinya orang akan bagaimanapun akan memperoleh atau mendapatkan membeli solar ini walaupun antri semua, ya. karena subsidinya selalu tinggi. Nah, Baik, ini baik. menjadi catatan kita juga bagi ke depan gitu ya. Dari data yang Pak Sukanto miliki Pak untuk pengguna solar ini tadi Pak, Bapak ada persentasenya Pak, seberapa persen untuk di Sumatera Selatan? Mungkin Bapak punya datanya dibandingkan dengan BBM jenis lain, Pak Sukanto. Kalau berbanding lurus dengan nasional kan ya cukup tinggi ya. Jadi setelah Pertalite itu kemudian solar ya. Kurang lebih? Kenapa? Karena solar banyak digunakan di pedesaan pun menggunakan solar ketika mereka menggunakan genset misalnya, atau transportasi di sektor perkebunan seperti truk yang seperti di gambar ini kan juga menggunakan solar. Iya, Jadi pengguna solar ini kalau kita bedakan ya, untuk komersil dan apa namanya transportasi itu cukup berimbang ya. iya, iya. Jadi kalau mau persentase ya cukup tinggi sebenarnya penggunaan solar. Ini menyebabkan tadi dia menjadi nomor 2 yang diminati. Baik, Karena baik. tadi kendaraan besar itu kan rata-rata solar ya, pikir saya. Baik, untuk dampak ekonomi sendiri Pak, terkait dengan kelangkaan BBM subsidi jenis solar ini yang terjadi untuk perekonomian Sumatera Selatan dari pengamatan Anda seperti apa Pak? Jadi kalau kita ingin mengkaitkan dengan dampak yang akan muncul, setidaknya kita harus menelusuri dulu sektor-sektor mana yang cenderung menggunakan solar. Yang pertama adalah transportasi. Jadi seluruh kendaraan yang roda 6 ke atas itu kan menggunakan solar ya. Artinya ketika ini terjadi langka, mobilitas barang dan jasa juga akan terhambat. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sektor pertanian, khususnya perkebunan, tadi yang saya citat di awal juga, mobilitasnya itu didukung oleh namanya solar ini. Artinya kalau ini sampai berlama-lama atau terjadi dalam waktu rentan yang cukup lama, tentu akan meningkatkan biaya bagi sektor transportasi yang nanti menciptakan multiplier negatif tanda kutip terhadap masyarakat melalui peningkatan harga barang. Misalnya dia mengangkut barang sayuran dari Pagar Alam ke Palembang, karena dia terhambat dalam pengiriman menyebabkan biayanya tinggi kan. Ini menyebabkan nanti terjadinya inflasi dari sisi sektor transportasi itu sendiri. Ini dampaknya cukup dahsyat nih Pak Firsa kalau terlalu berlama-lama. Makanya orang bingung juga kalau sampai BBM ini naik ya, pasti dia inflasi tinggi. Yang paling kentara itu di tingkat inflasi ini. Dan bisa diprediksi Pak, inflasinya bakal benar-benar terjadi Pak Sukanto? Kalau Anda, prediksi Anda? Kalau inflasi kan kita menghitungnya kan per rata-rata per bulan ya. Jadi on average-nya itu biasanya kan per sektor itu sumbangan kontribusi dari sektor transportasi pasti meningkat, tetapi kalau besarannya pasti masih relatif aman kalau dia tidak dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau jangka waktu yang cukup lama ini beresiko inflasi kita pasti akan cukup tinggi. Baik, baik. Sektor transportasi dan sektor pengiriman tadi ya Anda mengatakan ya, kayak pasar tadi, jadi pedagangnya akan menaikkan harga nanti karena mengingat bahwa karena antri harganya tinggi jadi harganya juga naik. Nah, tapi selain itu Pak, ada sektor-sektor lain yang akan terdampak dengan kelangkaan BBM jenis solar ini Pak? Yang pertama yang tadi yang terimbas pasti kan sektor transportasi ya, karena yang pengguna pertama. Yang kedua adalah sektor pertanian tadi. Sektor pertanian itu
kalau traktor itu kan menggunakan solar ya, Pak Pirsa ya. Jadi kalau sulit untuk mendapatkan, berimbas kepada tidak produktifnya lahan pertanian kan. Kalau dia Hmm. menggunakan sistem mekanistik traktor salah satu contoh. Yang nanti berujung kepada terlambatnya masa tanam kalau Hmm. padi ya. Artinya kan ini akan mengganggu sektor pangan. Itu dari Ya. sisi pertanian. Juga perkebunan gitu kan. High cost ekonomi terjadi pada saat truk pengangkut misalnya umpamakan TBS sawit itu ya terhambat ya kan akan menyebabkan kerugian di sektor perkebunan itu sendiri. Sawitnya tidak bisa terangkut dan menyebabkan kerugian pada perusahaan maupun di sisi tani. Jadi imbasnya cukup banyak untuk playernya, tapi sifatnya negatif ya, Baik, baik. akibat Impactnya kenaikan lagi. baik. Multiplier tadi Anda mengatakan ya. Tapi kalau kita runut lagi ya Pak ya, artinya kan ini sudah kedung terjadi begitu. Nah, Ya, langkah strategis apa ini harusnya dia lakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina juga agar kelangkaan BBM subsidi jenis solar ini tidak akan terjadi atau sudah terurai dan sehingga semuanya aman begitu. Apa sumbang saran dari Anda, Pak Sukanto? yang pertama yang bisa dilakukan adalah melancar jalur distribusi. Jadi distribusi ini ke daerah-daerah ya, daerah Hmm. itu harus lancar distribusinya. Jadi tidak terjadi penumpukan. Jadi kelangkaan itu kan kalau lihat orang antri kan psikologisnya ini jangan-jangan minyaknya habis nih, jadi ikutan antri untuk memborong apa namanya minyak. Itu yang pertama, pastikan jalur distribusinya mantap. Ya, Dan yang kedua, memang kebijakan untuk membatasi pembelian itu tetap harus secara konsisten oke. dilakukan. Kenapa? Karena tadi ada muncul oknum-oknum, kalau bahasa kerennya itu Pak Firsa itu namanya free riders, penunggang gratis yang memanfaatkan situasi ini. Ini Iya. kan semakin lama langka kan semakin banyak orang yang bermain, Ya, spekulan tadi. menyebabkan iya betul, spekulannya semakin merajalela dan artinya malah tidak terkenal. Jadi tertibkan dulu dari sisi dua itu saja, distribusi, Hmm. dan yang kedua adalah konsisten dengan kebijakan SOP pembatasan ya. pembelian BBM bersubsidi. Kenapa itu Ya. penting Pak Firsa? Karena ini kan BBM ini kan disubsidi. Mm-mm. Nah, subsidi ini Hanya di pemerintah, diperuntukkan artinya ya. semakin, iya betul, kalau peruntukan yang tidak tepat sasaran kan Mm-mm. tentu akan merugikan keuangan negara juga. Tapi kalau untuk stoknya sendiri aman ya Pak ya, menurut Anda ya, Pertamina stoknya aman ya untuk BBM subsidi ini, jenis solar ini? Sejauh ini kalau kita lihat di data kan antara kebutuhan dengan stok itu kan berimbang ya, berimbang. Ya, Tetapi memang dari yang menjadi masalah itu kalau kita bicara dengan apa namanya pengusaha hilir migas ya, itu bicaranya ya. tentang listrik jalur distribusi yang relatif kadang-kadang terhambat. Baik, baik. Saya garis bawahi tadi statement Anda, Pak Sukanto, yang mengatakan bahwa langkah strategis yang harusnya diambil oleh pihak Pertamina ini adalah ada dua ya. Yang pertama adalah memperbaiki jalur distribusinya dan juga konsisten dengan prosedur yang sudah diberlakukan begitu ya. Bahwa ini BBM subsidi ini hanya Ya. diperuntukkan untuk yang kalangan memang tepat sasaran. Pertanyaannya pada kesempatan ini saya ingin Bapak bisa membreakdown ya, mengapa hal-hal ini bisa sampai kecolongan terus Pak terjadi bahwa kadang-kadang BBM subsidinya nggak tepat sasaran begitu. Kenapa masih banyak oknum yang bermain? Sulit sekali sepertinya untuk diberantas hal yang terjadi, Pak Sukanto. Menurut Anda? Ya, memang kan kalau di film-film itu, kejahatan itu kan lebih dulu dibanding kebaikan kan. Jadi apapun yang kita lakukan, terkadang masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, tapi kita jangan patah arang ya. Jadi dalam Hmm. sistem yang baik, orang jahat akan berubah jadi baik. Dalam sistem yang jahat, tanda kutip, orang baik akan berubah jadi jahat. Jadi tetaplah konsisten dalam aturan itu. Iya, padahal sudah Jadi ada ancaman kenapa? pidana juga ya, Pak ya? Ya pasti setiap kebijakan yang diambil kan disertai dengan sanksi kan. Tetapi kan orang kadang-kadang memanfaatkan celah yang ada gitu Hmm. ya, eh, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding yang semestinya. Baik, baik. Artinya memang butuh keseriusan dan komitmen tinggi begitu ya, Pak ya, untuk bisa sama-sama memastikan bahwa semuanya tepat sasaran untuk BBM subsidi jenis solar ini. Tapi kalau dari pandangan Anda dan pengamatan Anda untuk hari ini atau kemarin terakhir, Pak Sukanto, masih ada antrian panjang, Pak, di sejumlah SPBU dari pengamatan Anda? Kalau beberapa SPBU yang di Kota Palembang ya relatif
lancar sudah ya. Beberapa memang pada jam-jam tertentu sebelum pasokan itu datang memang antrian cukup banyak ya. Tetapi ketika antrian BBM-nya sudah masuk, antriannya kan baik orang. Artinya tadi jalur distribusinya mungkin harus diperbaiki tadi ya. Jangan sampai menumpuk. Itu akan menciptakan psikologis orang terhadap bahwa barang itu benar-benar langka. Akibatnya orang akan cenderung ikut-ikutan terhadap Iya. situasi itu. Nah, dengan adanya pembatasan tadi, Bapak mengatakan kan dibatasi sekian liter begitu. Apakah jangan-jangan sudah banyak juga Pak ini yang merasa kurang sebenarnya? Mungkin apakah pembatasan itu jumlah liternya mungkin ada perlu ditambah atau direvisi mungkin menurut Anda, Pak Sukanto, ke depan? Jadi berdasarkan kajian Pak Pirsa ya, Iya. jumlah untuk kendaraan roda 2 60 liter itu kan relatif cukup ya. Kan dia per hari 60 liter. Dan berdasarkan cukup untuk berpergian dalam suatu hari. Tetapi kalau untuk kendaraan roda 6 kan di atas 200 liter. Dikira cukup. Itu kajiannya kan cukup mendalam. Belum kaji kenapa sampai batasan itu. Kalau lebih dari itu, maka dikhawatirkan tadi terjadi black market ini. Orang membeli kalau tanpa dibatasi nanti Pak Pirsa mobilnya 3 beli semua gitu kan. Kemudian ditimbun kan, yang dipakai 1 ditimbun, akhirnya tercipta black market yang jadi free rider dan spekulan tadi. Jadi saya kira sudah pas itu kalau secara kuantitasnya ya, kalau memang dipergunakan sebagai mestinya sudah cukup. Artinya memang yang perlu diperbaiki adalah jalur distribusinya saja ya, dan konsisten dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, begitu ya Pak Sukanto ya? Iya, kita kata yang terakhir itu yang sulit Pak Pirsa. Baik. Artinya kalau untuk ya, boleh dilanjutkan Pak Sukanto, tadi ada yang mau ditambahkan? Jadi kita itu selalu bicaranya konsisten dalam tidak konsistenan. Kita bicara konsisten, konsisten juga ujungnya. Jadi inkonsisten ya ujungnya ya. Pak Sukanto, kalau balik lagi artinya ada spekulasi atau ada prediksi bahwa nanti akan terjadi inflasi menyebabkan perekonomian dan bla 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 begitu. Artinya tidak perlu nggak sampai sejauh itu ya Pak ya. Overthinking yang nggak terlalu seperti itu ya. Bapak yakin ini sudah bisa teratasi dan insya Allah perekonomian kita tetap stabil dalam waktu dekat, Pak Sukanto? Iya betul. Jadi ini menyebabkan inflasi itu sebenarnya Pak Pirsa adalah kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM. Itu pasti tanpa apapun pasti kebijakan itu menyebabkan inflasi. Tetapi kalau soal kelangkaan atau scarcity kalau bahasa ininya kan bisa diatasi dengan menambah pasokannya. Artinya jatuh distribusinya. Tetapi kalau memang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga biasanya hari ini diumumkan kenaikan, besoknya itu langsung tercatat tanda-tanda inflasinya tinggi. Baik. Kalau soal kelangkaan ini ya relatif. Ya, artinya positif lah ya dari pandangannya Pak atau perspektifnya Pak Sukanto buat seluruh pemirsa yang menyaksikan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Mudah-mudahan Pertamina bisa segera menyelesaikan permasalahan ini. Terakhir Pak Sukanto, untuk menutup perbincangan kita singkat saja, mungkin apa sekali lagi yang ingin Anda sampaikan begitu kepada pemerintah dan khususnya masyarakat untuk semuanya tetap tenang karena semuanya akan baik-baik saja dan kelangkaan BBM subsidi jenis solar ini tidak akan terjadi lagi. Silakan Pak Sukanto. Ya, belajar dari beberapa kasus ya atau terdahulu terus di daerah-daerah lain. Kelangkaan ini kan bersifat dalam jangka pendek atau short term lah ya, karena kita paham bahwa kelangkaan ini kan bukan hal yang fundamental terjadi, kecuali misalnya kelangkaan itu memang benar-benar supply kita tidak ada. Tapi ini kan supply ada, tapi masalah distribusi saja ya mengalami hambatan. Tapi yang perlu diwaspadai ke depan adalah dampak tadi yang Timur Tengah tadi itu juga menjadikan kita harus ekstra hati-hati ketika itu terjadi dalam jangka waktu panjang. Dipastikan harga BBM itu sangat tinggi, bukan hanya solar saja, sehingga akan menjebol anggaran kita karena subsidi akan dialihkan untuk menutupi defisit itu yang menjadi. Tetapi kalau untuk kasus yang baik case seperti solar ini ya mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama semuanya akan running well lah gitu ya. Kalau bahasa Pak Pirsa itu kan sebagaimana mestinya gitu ya, atau ya saya kira ya kita sikapi dengan biasa saja pasti terurai. Baik.
Baik, kita tentunya mengharapkan semuanya baik-baik saja ya, sehingga perekonomian di Sumatera Selatan tetap stabil. Terima kasih banyak Pak Sukanto, pengamat ekonomi Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya, sudah berbagi pandangan dan perspektifnya di Liputan Metropolis Siang untuk edisi kali ini. Semoga makin sukses, sehat selalu dan berbahagia terus.